Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patrohim dari program studi pengelolaan agribisnis perkebunan semester 3 kelas pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembukaan lahan tanaman karet yang dimulai dengan cara pembersihan areal sekitar lahan. Pembukaan lahan tanaman karet bisa menggunakan alat-alat manual seperti aret ataupun menggunakan parang. Pembersihan lahan yang menggunakan aret itu dapat kita lakukan jika areal yang akan kita tanami karet itu berupa rumput-rumput seperti yang ada di hadapan kita ini. Yang selanjutnya itu pembukaan lahan secara menggunakan alat-alat berat. Penggunaan alat-alat berat bisa dilakukan jika di sekitar yang akan kita tanami itu banyak akar-akar bekas pohon-pohon yang telah tumbuh sebelumnya. Itu dapat menggunakan akar untuk mencungkil ataupun membalikan akar-akar yang telah tertanam ke tanah itu ke atas ataupun dibuang agar tidak mengganggu pertumbuhan karet ke depannya. Mari kita bersihkan terlebih dahulu lahan yang akan kita tanami. Misalkan saja ini adalah area yang akan kita tanami. Ini hanya sekedar sebagai praktek. Setelah area yang akan kita tanami ini telah bersih dari semacam gulma ataupun rumput-rumput yang mengganggu seperti ini, kita dapat membuat lubang tanamnya sebesar atau sedalam 40 cm. Ini merupakan ajir yang telah saya ukur sepanjang 40 cm, lebar 40 cm. 40 cm. Manfaat dari menggunakan ajir ini adalah agar lubang tanam lebih tertata rapi dan lebih bagus dipandang. Jarak tanam yang direkomendasikan ialah 3 meter antar pohon. Mari kita buat lubang tanam. Pertama kita ukur menggunakan ajir terlebih dahulu. Setelah kita ukur, kita dapat mencangkul tanah yang telah kita ukur tadi, yang dimana tanah bagian atas dan bagian bawah kita pisah. Tanah bagian atas kita pisah ke sebelah kanan dan bagian bawah akan kita pisah ke sebelah kiri. Tujuan dari pemisahan ini adalah agar tanah bagian atas tidak tercampur dengan tanah bagian bawah. Tanah bagian bawah memiliki lebih banyak unsur hara yang akan membantu pertumbuhan dan perkembangan tanaman karet yang akan kita tanam ke depannya. Selanjutnya, setelah jadi lubang seperti ini, kita akan mendalamkan lubang ini sedalam 40 cm. Sebelum kita tanam, sebaiknya kita berikan fosfat dan trichoderma terlebih dahulu ke dalam lubang tanam ini dan kita diamkan selama 2 minggu. Pemberian trichoderma dan fosfat ini kita diamkan selama 2 minggu bertujuan agar trichoderma dan fosfat ini menyerap terlebih dahulu ke tanah. Setelah 2 minggu, anggap saja ini telah kita berikan fosfat dan trichoderma selama 2 minggu yang lalu. Setelah kita berikan, mari kita tanam. Anggap saja ini sebagai bibit karet yang akan kita tanam. Saya tidak mempunyai bibit karet yang telah saya semai di polybag, jadinya saya menggunakan bibit jambu ini sebagai bahan praktikum. Pertama yang akan kita lakukan dalam menanam bibit karet ini ke
ke dalam lubang tanam ialah kita robek terlebih dahulu bagian samping polybagnya. Diusahakan dalam perobekan tanah-tanah yang ada dalam polybag ini tidak pecah agar akar tidak putus dari akar lainnya. Setelah polybag kita buka atau kita robek, kita masukkan bibit ini ke dalam lubang tanam. Diharapkan berhati-hati agar akar tidak putus ya guys ya. Mari kita tanam. Setelah kita letakkan ke dalam lubang tanam, kita timbun kembali menggunakan tanah bagian bawah yang berada di samping kiri kita. Jangan lupa saat penutupan lubang tanam kita buat gundukan seperti gunung agar air-air tidak berendam di sekitar lubang tanam, dan jika air-air tergenang di sekitar lubang tanam akan menyebabkan kematian pada tanaman. Setelah bibit kita tanam, kita dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pembersihan piringan di sekitar bibit yang telah kita pindahkan. Bisa menggunakan garpu untuk penggemburan tanahnya, dan juga bisa menggunakan cangkul untuk pembalikan tanah. Yang pertama kita lakukan adalah pembalikan tanah dengan diameter 2 meter dan jari-jari berarti 1 meter. Karena tanah di sekitar pembuatan video saya ini tanahnya tergolong liat, jadi dalam proses penggemburan agak susah. Saya Fatur Rahim, semester 3 kelas pagi. Sudah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai okulasi pada tanaman karet. Anggap saja ini sebagai batang bawah okulasi dan ini sebagai batang atas untuk mencari mata entrance-nya atau mata okulasinya. Alat dan bahan yang kita gunakan itu, alatnya berhubung saya tidak ada pisau okulasi, jadi saya menggunakan cutter. Anggap saja ini sebagai pisau okulasi. Dan bahannya itu tentunya plastik okulasi. Jika teman-teman tidak ada plastik okulasi, dapat menggunakan plastik tipis tapi tetap kuat. Hal yang pertama kita lakukan ialah membuat jendela okulasi pada batang bawah dengan cara menggoreskan ujung pisau ke batang bawah yang akan diokulasi dengan lebar 1-2 cm dan panjangnya 5 cm, kurang lebih 5 cm. Diusahakan dalam membuat jendela okulasi pada bagian bawah tidak habis kita potong. Seperti ini, tidak habis kita potong. Masih ada sisanya. Ini berguna atau berfungsi untuk menyangga perisai okulasi nantinya agar tidak terperosot dan memudahkan dalam proses okulasi. Yang
tahapan selanjutnya kita akan membuat perisai okulasi. Perisai okulasi yang baik dan bagus itu yang mempunyai mata prima. Bagaimana sih mata prima itu? Mata prima itu seperti ini. Mungkin di kamera kurang jelas, saya deskripsikan saja. Mata tunas itu seperti ada benjolan sedikit di antara di sela-sela daun, seperti di sekitar sini. Kita potong saja agar melengkapi dari okulasi kita tadi, dengan ukuran yang lebih kecil dari jendela okulasinya, dan diharapkan jangan terlalu kecil juga. Diusahakan saat membuat perisai okulasi serat-serat kayu di dalamnya terikut juga, agar mempercepat proses okulasi. Berhati-hati dalam mengambil perisai okulasi. Diusahakan saat menempelkan perisai okulasi ke jendela okulasi hanya sekali tempel, tidak digerak-gerakkan ke atas, ke bawah, ataupun ke samping-sampingnya. Setelah perisai okulasi tertempel di jendela okulasi, kita balut menggunakan plastik okulasi. Kita balut dari bagian bawah. Kenapa dibalut dari bagian bawah? Karena agar air hujan tidak merembes masuk. Jika air hujan merembes masuk, maka akan menyebabkan kegagalan dalam okulasi tanaman karet ini. Diusahakan jangan terlalu banyak melilitkan plastik okulasinya. Karena apa? Karena agar mempermudah tunas nanti jika keluar dari plastik okulasinya. Jika terlalu tebal, maka tunas yang akan keluar akan sulit untuk keluar. Ini dia hasil okulasi kita. Itu saja praktikum saya. Saya Fatrohim. Bye bye.